Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, Masya Allah. Oke, sebelum Ibu lanjutkan, coba sekarang Ibu minta teman-teman anak-anak dilihat dulu kanan kirinya, depan belakangnya, apakah ada bangku yang kosong? Tidak ada, berarti masuk semua ya. Alhamdulillah. Oke anak-anak, nah ada yang masih ingat nggak? Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Tentang apa? Benar, kita sudah belajar tentang perjanjian Hudaibiyah. Apa itu perjanjian Hudaibiyah? Perjanjian damai antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Betul sekali. Ada yang masih ingat nggak salah satu isi dari perjanjian Hudaibiyah apa? Apa? Tidak adanya perang antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Nah, tapi perjanjian ini hanya bertahan 2 tahun saja. Berapa lama bertahannya? 2 tahun, betul sekali. Nah, setelah itu pada tahun kedua perjanjian ini bertahan, salah satu dari kedua belah pihak ini antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy ada yang mengingkari, ada yang tidak menjalankan perjanjian yang sudah disepakati. Tahu nggak siapa? Benar sekali. Kaum kafir Quraisy mengkhianati perjanjian yang sudah disepakati ini dengan cara mereka bersekutu dengan Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah yang pada saat itu telah menyatakan keislamannya dan bergabung menjadi salah satu umat muslim di Madinah. Nah, anak-anak tahu nggak setelah itu yang terjadi apa? Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Oke, sebelum itu Wila mau mengingat-ingat lagi, mau ngajak anak-anak untuk mengingat lagi. Dalam dakwah Rasulullah di Madinah, ada 6 peristiwa besar yang Rasulullah alami. Nih, ada 6, bisa dilihat di sini ya. Ada 6. Yang pertama adalah perang Badar. Kedua, perang Uhud. Ketiga, perang Khandaq. Keempat, perjanjian Hudaibiyah. Kelima, Fathu Mekah. Dan yang keenam adalah Haji Wada. Benar sekali. Nah, dari keenam peristiwa ini saling berurutan anak-anak. Tidak boleh tukar-tukar posisinya. Jadi ini sudah saling berurutan rangkaian peristiwanya. Setelah kemarin kita belajar yang keempat perjanjian Hudaibiyah, maka selanjutnya kita akan mempelajari tentang Fathu Makkah. Nah, setelah perjanjian Hudaibiyah yang tadi bertahan selama 2 tahun, kaum kafir Quraisy itu kan bersekutu, bekerja sama, berkomplot dengan Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah. Nah, pada masa itu Bani Khuza'ah karena merasa tertekan, banyaknya korban, akhirnya mengadu kepada Rasulullah. Tahu nggak sikap Rasulullah apa setelah mendapatkan aduan dari Bani Khuza'ah? Apakah Rasulullah menyerang balas? Tidak. Rasulullah pada masa itu mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy untuk menyampaikan misi perdamaian. Ada berapa misinya? 3. Ada 3 opsi misi perdamaian yang diusulkan oleh utusan Rasulullah kepada kaum kafir Quraisy. Yang pertama adalah membayar ganti rugi atas terbunuhnya korban dari peperangan Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah. Kedua, berhenti bersekutu, berhenti bekerja sama dengan Bani Bakar. Dan yang ketiga
adalah membatalkan perjanjian Hudaibiyah. Tahu nggak yang mana yang dipilih sama kaum kafir Quraisy? Iya, yang ketiga. Jadi, dibandingkan membayar ganti rugi, kaum kafir Quraisy lebih memilih untuk membatalkan perjanjiannya saja. Nah, dari sinilah kenapa bisa ada Fathu Makkah. Karena kaum kafir memilih pilihan yang ketiga, maka Rasulullah langsung mengambil tindakan cepat dengan apa? Menyiapkan 10.000 pasukan untuk merebut kembali, untuk mengepung kembali, untuk menaklukkan kembali kota Mekah. Kenapa buku Rasulullah mau menyerang kota kelahirannya sendiri? Ada yang tahu nggak kenapa? Iya, karena di kota Mekah ada Ka'bah yang menjadi kiblatnya umat Islam, tempat ibadahnya umat Islam. Jadi harus direbut kembali oleh Rasulullah karena pada masa itu Ka'bah dipenuhi oleh berhala-berhalanya kaum kafir. Ada sekitar ratusan berhala di sana. Makanya itu kota Mekah harus direbut kembali oleh umat Muslim. Nah, setelah Rasulullah menyiapkan 10.000 pasukan tadi, Rasulullah pun memutuskan untuk berangkat dan mengepung kota Mekah. Apakah Rasulullah langsung menyerang kota Mekah? Langsung menghabisi penduduknya di sana? Tidak ya anak-anak, Rasulullah hanya mengepung kota Mekah, bukan menyerang kota Mekah. Kalau kaum kafir Quraisy dengan Bani Khuza'ah tadi kan menyerang, menindas. Kalau Rasulullah dengan pasukan umat muslim tidak menyerang kota Mekah. Tapi pembentukan dan pengiriman 10.000 pasukan ini oleh Rasulullah dirahasiakan. Jangan sampai penduduk Mekah itu dengar beritanya kalau kita mau mengepung kota Mekah. Tapi ada salah satu tokoh yang membocorkan rahasianya Rasulullah, rahasia tentang akan dikirimnya 10.000 pasukan ini. Siapakah dia? Nah, dia adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Tapi Hatib ini tidak semerta-merta membocorkan tentang rahasia atau taktik Rasulullah ini. Ada sedikit alasan kenapa Hatib melakukannya. Alasannya adalah karena Hatib merasa sedih dan kasihan jika kerabatnya yang di sana, keluarganya di kota Mekah akan hancur, akan dimusnahkan oleh kaumnya sendiri. Maka dari itu, Hatib menitipkan surat untuk kerabatnya di Mekah melalui salah satu budak yang akan menuju ke kota Mekah. Apakah Rasulullah marah? Tidak, Rasulullah memaafkan kesalahannya Hatib karena alasannya masih bisa ditoleransi. Nah, jadi kalau ada temannya habis berbuat salah, terus minta maaf, itu harus dimaafkan. Karena kesalahannya Hatib saja dimaafkan oleh Rasulullah. Masa kesalahan temannya nggak mau dimaafkan? Kita harus sama seperti Rasulullah, saling memaafkan. Setelah itu, Rasulullah memerintahkan pasukannya untuk berangkat menuju kota Makkah sembari mengumandangkan takbir dan tahmid yang membuat siapapun gentar mendengarnya karena keberanian dan kesiapan pasukan kaum muslimin pada masa itu. Sebelum memasuki kota Mekah, Rasulullah memerintahkan pasukannya untuk berkemah sejenak di dekat Zahron dan menghidupkan api unggun di sana. Kenapa Bu? Kenapa nggak langsung masuk aja ke Mekah? Jadi, ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita butuh yang namanya rencana, planning dulu. Mau ngapain ini? Kita mau masuk ke sana gimana? Nanti kalau udah masuk kita mau ngapain? Jadi pada saat berkemah itu Rasulullah membagi pasukannya menjadi 4 bagian, menjadi 4 kelompok yang akan mengepung kota Mekah melalui sisi yang berbeda, dari sisi utara, selatan, barat, dan timur, seperti ini. Nah, ini ilustrasinya, itu ada kota Mekah di tengah-tengah, kemudian pasukan itu mengepung dari arah utara, selatan, timur, dan barat, seperti itu. Nah, melihat kesiapan dan ketangguhan pasukan umat Islam pada malam itu, Abu Sufyan merasa gentar, mereka sangat siap gitu. Akhirnya Abu Sufyan memutuskan untuk
bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pada malam itu Abu Sufyan mendeklarasikan keislamannya di hadapan Rasulullah dan di hadapan umat Islam lainnya. Setelah itu Rasulullah memberikan kepercayaan kepada Abu Sufyan untuk menjadi perantara antara mereka dengan penduduk kafir Quraisy yang ada di kota Mekah. Rasulullah di sini juga memberikan jaminan keselamatan untuk Abu Sufyan dan keluarganya. Nih, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka ia akan selamat. Orang yang masuk masjid akan selamat dan orang yang menutup pintu-pintu rumahnya dengan rapat akan selamat. Jadi Rasulullah sudah memberikan jaminan itu. Apabila kalau kalian ingin selamat, kalian masuklah ke rumah Abu Sufyan, kalian masuklah ke masjid atau tutup pintu rumahmu rapat-rapat. Nah, setelah itu pasukan yang sudah dibagi tadi akhirnya menyebar ke titiknya masing-masing, dan pada saat itu kota Mekah sudah 100% total terkepung oleh pasukan umat Islam. Apakah Rasulullah melakukan peperangan? Apakah Rasulullah merusak kota Mekah? Tidak. Setelah itu mereka masuk ke dalam kota Mekah dengan damai, dengan tenang, dengan rendah hati dan menunduk serta bersyukur kepada Allah. Mereka masuk kota Mekah dengan aman. Loh Bu, tadi katanya mau perang, kan nyiapin 10.000 pasukan. Nah, sebelumnya Rasulullah kan sudah bilang jangan sampai mengotori dan merusak kota Mekah. Jadi, ketika tidak ada yang menyerang duluan, tidak ada perlawanan dari kaum kafir, maka mereka tidak akan melawan, mereka tidak akan mendahului perang. Mereka hanya ingin kota Mekah, khususnya Ka'bah, itu kembali ke tangan kaum muslimin sebagai kiblatnya umat muslim di seluruh penjuru dunia. Setelah itu, yang dilakukan Rasulullah ketika sudah memasuki kota Mekah, yang pertama, beliau pergi ke Ka'bah dan melakukan tawaf. Kedua, beliau menghancurkan seluruh berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Ada sekitar 360 berhala yang ada di luar dan di sekitar Ka'bah, di dalam dan di sekitar Ka'bah yang dihancurkan oleh Rasulullah. Dan yang ketiga, Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan di Ka'bah dan mereka sholat berjamaah bersama-sama. Lantas, apakah orang-orang kafir yang dulu memerangi Rasulullah, mencaci Rasulullah, memburu Rasulullah, bahkan sampai ingin membunuhnya, Rasulullah dendam kepada mereka? Tidak. Rasulullah pun memaafkan orang-orang itu. Orang-orang yang tadinya bersembunyi di dalam masjid hanya agar selamat. Orang-orang yang dulunya pernah memerangi Rasulullah, semua Rasulullah maafkan pada saat ini. Nah, peristiwa inilah yang dinamakan Fathu Mekah atau kemenangan kota Mekah. Jadi setelah kota Mekah takluk kembali ke tangan umat muslimin, orang-orang kafir Quraisy yang dulunya memerangi Rasulullah berbondong-bondong untuk masuk ke agama Islam. Ada di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan, Hindun binti Utbah, Mut'ib bin Abu Lahab, Ummu Hani bin Abu Thalib, dan masih banyak lagi kaum kafir Quraisy yang berbondong-bondong untuk masuk ke ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik anak-anak, karena materinya sudah selesai, Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan sampai jumpa di rute perjalanan dakwah Rasulullah di Madinah selanjutnya.